Shalom Bapak kasih Tuhan. Shalom, selamat sore. Mari bersama-sama sore hari ini dengan satu kerinduan yang sama kita mau mempersembahkan hati dan hidup kita, saudara. Bersama-sama kita percaya, kita rindu berjumpa dengan Allah kita sore hari ini. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapak, anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu Tuhan, yang Kau curahkan limpah dalam hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga sore hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan sore hari ini, semua karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib yang terus menyertai kami Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan satu kerinduan. Kami berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan kasih-Mu, berjumpa dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan terlebih Bapa, kami datang kepada Allah yang perkasa, sumber segala sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Engkau Tuhan. Mari jamah lawat hidup kami Tuhan sore hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Haleluya. Amin Tuhan. Oh Yesus. Kemanakah kami mencari sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Saat
semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Syakaralama-lama syidididididi. Syakaralama-lama syidilama-lama-lama. Bukan dengan kekuatan
kepadamu Yesus. Ada kekuatan baru. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Penuh sepanjang hari ini Tuhan, kami mengalami kasih-Mu yang ajaib Yesus. Sepanjang hari penghormatan. Amin saudara. Memuji Dia dahsyat. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Penghormatan kepadamu ya Allah. Karena sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lebih dengan yang sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya segala pujian, hormatan, pengagungan kami Tuhan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan tidak pernah lepas ya Tuhan. Sepanjang hari, bahkan kami percaya sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang terus menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita disertai oleh Tuhan bersama, katakan amin. Ada tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Amin saudara. Dia hebat, Dia luar biasa. Ada tepuk tangan yang lebih hebat lagi bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Amin. Katakan bersama-sama amin. Berkuasa
Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Namanya Yesus, amin. Perbuatannya ajaib atas hidup kita, saudara. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, haleluya. Dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, haleluya. Tuhan Allah kita. Yesus hebat, amin. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Hebat, luar biasa, amin. Anak-anaknya hebat dan dahsyat, amin saudara. Luar biasa, amin. Berikan senyumkan ini saudara. Kita punya Allah yang hebat dan luar biasa, amin. Haleluya. Oh yes. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya.
kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Allah yang terbesar dan termulia dalam hidup kita, amin. Namanya Yesus dahsyat, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Ajaib kau Yesus. Segala perbuatan tangannya ajaib atas hidup kita. Haleluya. Dan lebih lagi bersorak-sorai bagi Allah kita. Glory Jesus. Oh yes Lord. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diingat. Serukan bersama. Dahsyat Kau Tuhan. Buat kami dahsyat Tuhan. Buat kami hebat Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Roh-Mu ada di dalam setiap kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kami Tuhan untuk takut. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk khawatir lagi Bapa. Karena mulut kami sore hari ini boleh mengaku Engkau dahsyat, Engkau hebat, dan Engkau ada di dalam hidup kami. Bahkan kasih-Mu yang ajaib itu Tuhan terus dan terus mengalir, memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami rasakan Bapa, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Amin, saudara. Katakan, sungguh besar setiamu, selalu Kau nyatakan buat kami. Haleluya. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku
percaya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Hanya Kau Yesus, segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib di dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ya Tuhan, bahwa kami aman di dalam Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi di sekitar kami tetap kuat dan teguh karena kami menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada petang ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya pengurapan-Mu akan menghidupkan firman ini menjadi pewahyuan bagi kami yang akan terus mengubahkan kami, menyempurnakan kami, mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. 2 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama, judulnya Hari Tuhan. Judul perikopnya Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kita berhenti sampai sini dulu. Kita akan bahas ini, judulnya adalah Hari Tuhan. Dan kalau kita meyakini bahwa sebenarnya ini kita sudah masuk ke dalam hari-hari yang terakhir itu, ya. Sehingga sungguh-sungguh kita harus hati-hati dan mempersiapkan diri. Walaupun kalau melihat tingkah laku, gaya hidup
dari orang Kristen, saya meyakini banyak dari orang Kristen sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang. Buktinya, orang Kristen yang dikejar masih uang, kedudukan, iya kan? Mereka tidak mengejar dan mengutamakan hal-hal yang rohani. Segera datang, maka kita akan mengejar kekudusan. Kita akan mengejar hal-hal yang rohani. Sama seperti Paulus katakan bahwa tubuh jasmani kami semakin merosot, tetapi manusia roh kami itu semakin diperbarui, semakin dikuatkan. Seharusnya itu juga yang kita kejar, seperti Paulus. Tetapi jujur, kalau kita perhatikan kehidupan kebanyakan orang Kristen, saya meyakini melalui tindakan mereka, mereka tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang. Ya. Tetapi bagi kita di sini, mari kita sungguh-sungguh pelajari hal ini, bahwa hari Tuhan itu mengerikan. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh, judulnya saja hari Tuhan, berarti bagi kita orang yang percaya Tuhan tidak perlu takut. Karena ini hari Tuhan. Jangan salah fokus kitab Wahyu. Kalau Anda memperhatikan kitab Wahyu, mempelajari kitab Wahyu, fokusnya adalah antikris. Fokusnya kapan antikris muncul. Fokusnya adalah penderitaan. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa kitab Wahyu itu fokusnya, pemain utamanya yang dibahas di sana sebenarnya adalah Yesus sebagai raja. Itu sebenarnya. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa yang utama fokusnya di kitab Wahyu itu adalah Yesus, maka seharusnya kita tidak takut menghadapi akhir zaman. Tetapi kalau fokus kita adalah antikris, maka kita akan penuh kebimbangan, kita akan penuh ketakutan. Oleh karena itu, mari pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan, sehingga kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Bahwa peringatan-peringatan, teguran demi teguran, itu sangat dibutuhkan di dalam kita mendengar ibadah. Banyak gereja sekarang tidak mau khotbah keras. Bahkan banyak sekarang yang hanya menjadi motivator, tidak berani menegur. Ada yang kasihan orang-orang di kota besar itu. Sudah 6 hari kerja, mereka sudah stres, mereka dimarahi oleh pimpinan mereka. Masa ke gereja juga dimarah-marahi lagi. Ya. Sehingga firman Allah diperlemah sedemikian rupa menjadi firman yang penuh penghiburan, penuh kemakluman. Ya. Sehingga gereja, kalau mau jujur, kita tidak mempunyai kuasa di akhir zaman ini. Kebanyakan kita tidak punya kuasa di akhir zaman. Tetapi ingat di sini pengertian yang murni itu akan disertai oleh peringatan-peringatan, otomatis teguran demi teguran. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi saya sederhanakan bahwa hari Tuhan akan dipenuhi oleh pelayanan, pengajaran dari para nabi dan para rasul. Nah kembali, bahkan di gereja denominasi saya pun,
jawatan rasul dan nabi sudah tidak diakui. Sehingga teman saya mengatakan, kamu itu sudah tidak cocok. Kalau di denominasimu sekarang, kamu paling beda sendiri. Dia bilang. Ya, tetapi saya katakan, tidaklah, ini masalah keyakinan masing-masing, bukan masalah denominasi. Tetapi firman Allah, kalau kita perhatikan bahkan di kitab Wahyu, Anda tidak akan menemukan lagi kata gembala dan penginjil dan guru. Anda akan menemui rasul, nabi, dan orang-orang kudusnya. Anda boleh baca dari kitab Kejadian, dari kitab pasal pertama, kitab Wahyu sampai terakhir. Itu hanya setelah pasal 3, maka pelayanan rasul, nabi, dan orang kudus yang sering disebut. Ya. Oleh karena itu, mari kita menghormati pelayanan kerasulan dan kenabian yang akan membawa Anda masuk ke dalam terobosan demi terobosan. Karena dua pelayanan ini, dua jawatan ini, utama dari dua jawatan ini, rasul dan nabi, adalah membawa terobosan-terobosan. Tidak mungkin dikerjakan, apa yang tidak mungkin dilakukan, oleh dua jawatan ini semuanya menjadi mungkin. Belajar melihat dan menghormati, kalau kita sudah kenal, oh ini nabi, ini rasul ini. Bukan karena orang itu mengaku rasul dan nabi, tetapi sebenarnya Anda bisa melihat, oh ini rasul, oh ini nabi. Dekati orang seperti itu dan siapkan dirimu untuk menerima impartasi pengurapan dari dua jawatan ini, maka engkau akan punya kehidupan yang penuh dengan terobosan. Ya. Jadi di sini hari Tuhan ini, Rasul Petrus juga mengingatkan, ingat perkataan-perkataan dari nabi-nabi, ingat perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul. Kemudian masuk ke ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir, pada hari-hari zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Bukan hanya orang Kristen yang diejek oleh orang dari agama lain, tetapi bahkan sesama Kristen, sesama hamba Tuhan akan saling mengejek. Ada dua hamba Tuhan yang bikin rame, ya kan? Yang satu mengatakan disuruh Tuhan untuk memerintahkan, untuk menghardik COVID. Dan kemudian beberapa hari kemudian hamba Tuhan yang senior yang lain mengatakan itu sesat, itu apa dan segala macam. Ejekan demi ejekan kemudian muncul karena dua pernyataan ini. Tetapi bagi saya adalah, ayo jangan mengejek. Orang mengeluarkan pernyataan itu pasti berdasarkan pewahyuan khusus yang Tuhan berikan. Jadi karena kita tidak dapat pewahyuan seperti itu, berarti itu bukan dari Tuhan. Oh tidak. Ya. Anda perhatikan ketika para murid diombang-ambingkan di laut, kemudian Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus katakan, Guru, kalau itu memang engkau, suruh aku berjalan di atas air itu. Dan Yesus katakan, Petrus, mari, kemarilah. Maka Petrus kemudian keluar dari perahunya. Walaupun Anda katakan, Petrus kan akhirnya gagal. Tapi dia berjalan. Ya. Nah setelah cerita itu, Anda tidak pernah mendapati kata-kata begini. Lalu setelah Petrus kembali ke perahunya, maka kemudian memarahi teman-temannya, kamu itu penakut,
Masa hanya aku yang berani yang jalan di atas air? Ya. Kenapa kamu kok tidak jalan juga? Loh, firman Tuhan itu kan ke Petrus. Bukan kepada teman-temannya yang ada di perahu. Tetapi Anda perhatikan juga teman-temannya yang ada di perahu kan kepada Petrus. Petrus, tuh kamu masa hanya jalan di atas air? Sudah tahu ada guru, kok masih tenggelam aja? Ya. Enggak. Mereka tidak saling menyalahkan. Petrus berjalan di atas air karena dia punya firman. Para murid diam di dalam perahu karena memang mereka tidak mendapatkan firman khusus untuk berjalan di atas air. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan seharusnya. Ya. Tetapi apakah ini penggenapan? Iya, salah satu penggenapan. Di iman akan tampil pengejek-pengejek. Kita saling mengejek. Ketika COVID menyerang, kemudian gereja yang tidak mengadakan ibadah mengejek gereja yang mengadakan ibadah, gereja yang mengadakan ibadah mengejek tidak mengadakan ibadah. Saling ejek. Bahkan saya kenal seorang hamba Tuhan yang saya pimpin dari tidak bisa apa-apa. Padahal loh kok sering keluar ejekan-ejekan seperti ini kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya. Padahal kembali kalau kita mau jujur, setiap iman orang itu tidak sama. Bagi saya berani untuk beribadah, tapi saya akan jemaat yang tidak beribadah karena ragu, ya, hanya mau sampai kapan ndak ibadah, itu aja. Coba tahu Pastor Yusa, saya sebagai COVID, ya kan, akan hadir sekitar bulan Maret sampai bulan Juli. Nah enak. Oh Agustus mulai ibadah, enak. Loh kalau ini terus diperpanjang sampai tahun depan. Kalau tahun depan masih ada. Pertengahan tahun depan kemudian ada flu babi lagi. Bagaimana? Apakah tidak akan ibadah terus menerus? Ya. Jadi bangun iman Anda. Ibadahlah. Hati-hati boleh, takut tidak boleh. Ya. Hati-hati boleh, takut tidak boleh. Kadang lucu-lucu loh, saya itu nge-gym kan, nge-gym seminggu 5 kali. Ada orang-orang berani nge-gym juga, tapi setiap pergantian alat dia semprot. Dia pakai disinfektan. Oh, setiap pergantian alat, lucu juga akhirnya. Ketika mau pulang, sepeda motornya juga disemprot. Ini lama-lama kan gila. Oh iya, lama-lama gila. Ya. Saya pokoknya main, mau alat dari mana, mau tidur, pokoknya main. Tapi setelah pulang, saya langsung mandi, saya ganti pakaian, baru saya ngumpul sama keluarga saya. Ya. Hati-hati boleh, takut tidak boleh. Ya. Apalagi ibadah seperti ini, kita ini sudah saling kenal. Ya. Kalau ibadah jemaatnya yang ribuan yang tidak saling kenal, mungkin takut. Kalau saya ibadah, saya sudah mentaati peraturan pemerintah. Jadi saya selesai ibadah, saya tidak ada di pintu supaya jemaat tidak nyalami. Saya tetap di mimbar. Tetapi jemaat tetap aja datang untuk nyalami. Nah, masa tidak mau diterima? Ya diterima. Kalau ragu Anda nanti setelah salaman, kalau di Madura tetap aja salaman, tapi mereka pinter bawa disinfektan. Ya. Jadi ayo hati-hati boleh, takut jangan. Ya. Nah akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bukankah kita untuk COVID ini kita saling mengejek juga? Semuanya saling mengejek. Ya.
Tetapi inilah ciri akhir zaman. Ya. Ini ciri-ciri. Tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, kata mereka. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Kok tidak datang-datang Yesus? Ya. Ternyata kita nanti di ayat-ayat selanjutnya mengetahui ketidakdatangan Yesus atau tertundanya Yesus untuk datang itu karena kebaikan, karena kasih dari Allah yang mau menyelamatkan semua manusia. Bukan ingkar janji. Tetapi kitab Yehezkiel mengatakan, aku tidak menginginkan kematian orang berdosa. Yang aku inginkan adalah pertobatan orang berdosa. Itu loh. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Jadi, bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, Dia tidak segera datang. Tetapi sebenarnya karena gereja tidak bergerak untuk memberitakan Injil, gereja terjebak pada kenyamanan. Gereja terjebak pada keegoisan. Zaman COVID seperti sekarang ya, gereja-gereja besar itu banyak yang memberikan sumbangan, ya kan, sembako segala macam. Pernahkah terlintas oleh mereka bahwa gereja-gereja kecil di pedesaan pendetanya kekurangan karena tidak boleh ibadah? Tetapi karena lain denominasi, mereka tidak mau menolong. Bahkan saya mau katakan keadaan kita ini sangat parah loh. Kenapa? Setiap kita memberi sumbangan harus difoto terlebih dahulu. Ya. Loh, keadaan kita ini parah loh sudah. Seandainya tidak difoto, tidak ada sumbangan. Ya. Berarti jangan-jangan nanti ketika kita di surga, kita tidak pernah punya upah loh. Karena upah berupa pujian sudah kita dapatkan selama kita di dunia. Ya, hati-hati di sini. Boleh memberi tapi tidak usah difoto ya. Ya. Sudahlah, walaupun kita tidak foto, orang yang mendapat berkat dari kita pasti mulutnya tidak bisa berhenti untuk menceritakan kebaikan kita. Ya, tidak usah difoto. Ya. Ini akhir zaman, hati-hati dengan tindakan kita yang bahkan kelihatan baik tetapi tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Hati-hati. Kemudian ayat yang kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 5 mengatakan mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan sebagainya. Kalau saya ringkas, saya sederhanakan ya. Mereka sengaja tidak mau tahu tentang firman. Mereka sengaja tidak mau tahu apa yang firman sudah katakan. Di akhir zaman banyak orang yang tidak mau tahu apa yang firman Tuhan katakan. Mereka tidak peduli. Yang penting pikiran mereka sendiri.
Yang penting logika mereka. Mereka tidak peduli firman. Segala sesuatunya itu sudah dicatat di dalam firman. Bahwa bumi ini pernah dihancurkan oleh air bah. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan hancurkan bumi lagi dengan air bah. Ingat ya, belum titik itu ya. Jangan senang terlebih dahulu. Aku tidak akan hancurkan lagi bumi dengan air bah, itu koma. Tapi aku akan hancurkan bumi dengan api. Itu semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi banyak dari kita tidak percaya. Kalau kita perhatikan, bumi ini semakin lama semakin panas. Bahkan kalau sudah demikian panas, kadang AC tidak mempan. Apakah kebetulan? Oh tidak. Karena memang nanti ketika sangkakala pertama dan seterusnya, itu mainnya nanti main api. Ya. Sepertiga bumi ya terbakar. Pokok mainnya api nantinya. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita mau teliti firman dan keadaan yang terjadi, kita akan tahu bahwa sebenarnya semuanya ini sedang digenapi. Arahnya itu ke sana seperti yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Semakin panas, lama-lama kebakaran. Dan itu memang sudah ada dalam rencana Tuhan. Bumi akan dihancurkan, dihanguskan dengan api. Bukankah kita sudah lihat, kita sudah dengarkan ahli-ahli pengetahuan mengatakan matahari, iya kan? Semakin panas pelindungnya sudah bocor, nanti bumi bisa hangus. Semuanya sudah mengarah. Sehingga seharusnya kita ini loh harus hati-hati, sungguh-sungguh mempersiapkan diri supaya ketika Yesus datang maka kita sudah siap. Iman kita sudah siap. Nah, ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Banyak orang hanya mengatakan begini, bahwa di hadapan Tuhan satu hari itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Tapi firman Tuhan tidak hanya katakan itu loh. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari di hadapan manusia. 1000 hari di hadapan Tuhan sama seperti satu hari di hadapan manusia. Itu sebenarnya. Tetapi seringkali kita hanya diajar bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari di hadapan manusia. Padahal bukan itu. Anda perhatikan, sebenarnya ini berbicara kekekalan. Bahwa tidak ada batasan waktu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu kekal. Lalu kapan Tuhan akan datang? Batasannya bukan waktu. Batasannya ini loh, ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ukurannya bukan waktu, karena Allah itu hidup di dalam kekekalan. Ukurannya berapa banyak orang yang diselamatkan. Gitu loh. Ya. Selama gereja tidak menginjil, maka kita akan hidup terus di muka bumi yang semakin hancur.
semakin menderita. Tetapi ketika kita rajin memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa, maka Yesus akan segera datang. Itu ukurannya. Bayangkan Anda banyak mendengar kesaksian dari murtadin, ya kan? Bagaimana mereka murtad dan masuk ke dalam keselamatan. Karena mereka dikunjungi Tuhan, karena mereka dikunjungi malaikat. Dan saya mau katakan, sebetulnya itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah mereka bertobat karena gereja yang menginjil. Itu rencana Tuhan. Tetapi karena gereja sibuk membangun gedung yang semakin mewah. Karena pendeta-pendeta banyak yang mencoba mobil baru terus. Melupakan untuk memberitakan Injil. Sampai-sampai Tuhan harus utus malaikat. Sampai-sampai Tuhan harus turun sendiri untuk menyelamatkan. Apa ndak malu gereja? Apa ndak malu? Bahkan seharusnya itu hak istimewa kita orang percaya untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Sayangnya kita tidak lakukan. Ya, kita tidak lakukan. Bahkan kita tidak berani menyampaikan pesan firman Tuhan yang keras untuk membuat orang bertobat. Banyak pengkhotbah sekarang menjadi motivator. Walaupun hidup dalam dosa, kamu hebat. Melakukan dosa, kamu hebat. Apanya yang hebat? Ya. Ayo, kalau dosa tegur. Jangan katakan hebat kamu. Ya. Di mata Tuhan engkau tetap baik. Jangan. Kalau berhadapan dengan orang berdosa, Anda harus berani katakan, kalau engkau tidak bertobat sekarang, engkau pasti mati. Engkau butuh bertobat, engkau butuh juru selamat. Dan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya. Jarang bahkan pendeta, kalau gereja besar, Anda akan sukar menemukan teguran-teguran firman. Anda akan menemukan pengkhotbah-pengkhotbah yang merupakan motivator-motivator. Ya. Sekarang banyak diplesetkan. Orang suka marah-marah katanya bukan dosa, tapi itu darah tinggi. Ya. Orang suka sama sesama jenis, katanya bukan dosa, tetapi itu adalah karena kelainan hormon. Nah, semuanya diperhalus. Gereja kapan mau tampil seperti yang dikehendaki Tuhan? Katakan dosa kalau itu memang dosa dan mereka butuh pertobatan. Ya. Jangan diperhalus firman Tuhan. Tuhan menginginkan orang-orang tidak binasa. Tapi kalau gereja mengatakan pada orang yang berdosa, kamu hebat. Setiap orang yang melakukan dosa, kamu hebat. Kapan mereka akan bertobat? Kapan mereka akan diselamatkan? Berarti kedatangan Tuhan pun harus ditunda dan ditunda dan ditunda. Karena terlalu sedikit yang diselamatkan. Gereja harus bangkit di sini. Ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, hati-hati. Kalau Tuhan katakan sudah cukup yang diselamatkan. Ya, di negara-negara yang tidak diperhitungkan ternyata banyak keselamatan terjadi. Dan kita masih nunggu kapan ya kebangunan rohani sambil nonton sinetron, ya kan? Sambil nonton drama Korea. Kita berpikir Tuhan kok tidak datang-datang ya? Kapan kebangunan rohani? Sambil nonton drama Korea, kapan kebangunan rohani? Padahal Tuhan sedang menyelamatkan
Banyak orang di berbagai negara yang tidak diperhitungkan. Oleh karena itu hati-hati di sini. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bumi dan segala isinya akan hilang lenyap. Berarti uang akan hilang, mobil akan hilang, rumah akan hilang. Lalu kenapa kita mengejar semua yang akan hilang lebih daripada mengejar yang kekal? Adalah kebodohan bagi orang yang mengejar sesuatu yang pasti hilang dan tidak mengejar sesuatu yang kekal. Coba lihat contoh dari Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini pengalaman dan pendapat dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang disebut penderitaan ringan itu seperti apa? Yang disebut oleh Paulus sebagai penderitaan ringan adalah dia seringkali dicambuk, dia seringkali didera, dia dimasukkan ke dalam penjara, dan penjaranya tidak ada TV, penjaranya itu lantainya bukan keramik, penjara itu lantainya adalah air yang berlumpur, ya kan? Banyak tikus-tikusnya, tidak ada kebersihan. Bisa bayangkan bahwa Paulus yang sudah luka-luka dimasukkan ke dalam penjara seperti itu, dan Paulus masih bisa menyanyi, Paulus masih bisa berdoa. Kenapa? Karena Paulus katakan penderitaan ini penderitaan ringan. Sudah seperti itu kok masih disebut ringan? Iya, kalau dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan di dalam kekekalan, itu jauh lebih kecil penderitaan yang Paulus alami. Tetapi kita lihat sekarang bahwa kebanyakan kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang dikejar adalah hal-hal yang jasmani. Seharusnya kalau kita percaya ini akhir zaman, yang kita kejar adalah hal-hal yang rohani. Mulai tinggalkan keduniawian, mulai tinggalkan cinta akan uang, mulai tinggalkan semua yang bersifat jasmani itu, kejar semakin bertambah-tambah akan hal-hal keinginan, akan hal-hal yang rohani. Semakin bertambah-tambah rasa haus dan lapar kita akan kebenaran. Seharusnya itu yang kita alami. Ya. Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu hanya sementara. Yang tak kelihatan itu yang kekal.
Seseorang, selalu saya katakan, seseorang yang pernah bertemu dengan Tuhan, yang pernah melihat Tuhan dalam kemuliaannya, pasti tidak menginginkan hal-hal dunia lagi. Karena mereka langsung tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih mulia dari segalanya yang ada di muka bumi. Hanya orang yang tidak pernah terbuka mata rohaninya, hanya orang yang sudah tertutup mata rohaninya yang akan mengejar hal-hal jasmani lebih daripada yang rohani. Kita butuh orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran, yang mengejar hal-hal yang rohani lebih daripada yang bersifat jasmani. Kembali kepada 2 Petrus. Ingat, semuanya dikatakan akan hilang lenyap. Semuanya akan hangus dalam nyala api. Untuk apa kita kejar mati-matian? Paulus katakan sampai dalam level asal ada makanan dan minuman cukuplah. Ya. Asal ada makanan dan minuman cukup. Yang penting kerohanianmu terus bertambah-tambah. Ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, perhatikan kata-kata ini. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow. Bukan hanya sekedar suci, ada kata-kata betapa suci dan salehnya. Seandainya Tuhan melihat kita, apakah kita akan mendengar kata-kata seperti yang Tuhan sampaikan kepada iblis? Dikatakan dalam satu pertemuan, Tuhan bertanya pada iblis, "Hai iblis, dari mana?" "Biasa Tuhan, dari keliling-keliling dan menjelajah bumi." Orang yang suka keliling-keliling, ya, keliling dunia mirip ya, berarti mirip. Keliling dunia, kalau tidak keliling tidak enak. Dan Tuhan kemudian bertanya begini, "Hai iblis, sudahkah engkau lihat bagaimana hambaku Ayub, betapa salehnya, betapa jujurnya dia hidup? Bisakah Anda menangkap ada intonasi atau ada kalimat kebanggaan dari Tuhan ketika Tuhan membicarakan Ayub? Begitu bangganya Tuhan. Dan iblis langsung kata, "Iya Tuhan, orang kau lindungi, semuanya engkau pagari. Coba ambil semuanya." Dan Tuhan katakan, "Aku serahkan semuanya." Ya. Begitu bangganya, begitu yakinnya Tuhan akan kerohanian dari Ayub. Bahwa sekalipun semuanya diambil, Tuhan begitu yakin Ayub tidak akan menyangkal imannya. Dan kita lihat memang bahwa setan begitu semangatnya untuk menghancurkan. Sampai-sampai tidak masuk akal. Dalam satu hari harta Ayub habis semua. Bahkan setan mendatangkan api supaya cepat selesai sudah Ayub ini. Mendatangkan api untuk menghancurkan kekayaan Ayub. Membunuh 10 anaknya, kok tidak 2-2 dibunuh. Kok langsung 10 langsung dibunuh. Ya. Begitu semangatnya setan untuk menghancurkan. Tetapi Ayub kemudian katakan, semua dari Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Ayub tidak sangkal imannya. Ini sukar. Kenapa? Karena pengertian Ayub tidak seperti pengertian kita sekarang.
Kalau kita kan sekarang tahu bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan tidak pernah menghancurkan, Tuhan tidak pernah mencuri. Tuhan tugasnya hanya memberi yang baik. Dengan pengetahuan yang seperti ini, masih banyak orang Kristen yang nyangkal imannya ketika mengalami masalah. Bisa bayangkan Ayub yang pola pikirnya masih mengatakan semua itu dari Tuhan, apakah yang baik, apakah yang buruk, itu Tuhan yang ngerjakan semua. Tetapi Ayub dengan pengertian yang masih seperti itu, masih setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan begitu bangga kepada Ayub. Pertanyaannya, bagaimana kalau Tuhan membicarakan kita? Apakah kita bisa tangkap kebanggaan Tuhan atau kekecewaan Tuhan atas hidup kita? Kita sendiri pasti tahu kok. Bayangkan, imajinasikan Tuhan membicarakan kita, apakah ada kebanggaan atau ada kekecewaan di sana? Ya. Dan saya mau tekankan kembali, ini akhir zaman. Seharusnya kita bisa nangkap bagaimana Tuhan bangga ketika membicarakan kita. Jangan gara-gara hal-hal jasmani yang akan hancur, akan hangus, akan hilang lenyap. Kita kecewa, kita meninggalkan gereja, kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Kejar semua yang kekal. Itu yang terpenting. Dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Di dalam kitab 1 Tesalonika 4, di sana dikatakan kamu sudah hidup kudus, tetapi berusahalah untuk hidup lebih kudus lagi. Wow. Ya, intinya di sana. Sudah hidup kudus, tetapi Paulus katakan berusahalah untuk lebih kudus lagi. Ya. Itu sangat luar biasa. Bagaimana gereja ketika berbicara kekudusan? Apakah berani seperti Paulus menyampaikannya? Ya, kamu sudah baik, tetapi ayo lebih baik lagi. Ya, kamu sudah hidup kudus, ayo lebih kudus lagi. Jangan-jangan kita tidak berani menyampaikan soal kekudusan. Hiduplah kudus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Biarlah ayat ini menjadi pegangan kita sungguh-sungguh. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kedatangan Tuhan kembali kan ditentukan oleh kita loh. Kita ini yang menantikan hari Tuhan, kita juga yang mempercepat hari Tuhan. Artinya menantikan Tuhan itu tidak pasif. Menantikan Tuhan, kalau kita memang menantikan Tuhan, pasti kita akan hidup kudus. Kalau kita memang menantikan Tuhan, pasti kita akan menginjil. Berusaha memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Itu menantikan Tuhan. Semakin cepat kita memenangkan jiwa, maka semakin cepat juga Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tidak mudah. Ingat, kita sering kali diajar tentang pengangkatan. Ya, tentang pengangkatan. Ada yang mengajarkan sebelum masa aniaya gereja sudah diangkat. Ada yang mengatakan di tengah aniaya gereja akan diangkat. Ada yang mengatakan lagi setelah aniaya gereja akan diangkat. Lalu yang benar yang mana? Seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Untuk memahami kitab Wahyu. Bukan ilmu
teologia yang dibutuhkan, bukan titel, bukan kepandaian. Kalau ingin memahami kitab Wahyu,